Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan manajemen operasional atau bisa disebut produksi. Udah pada tahu kan apa itu produksi? Untuk mempersingkat waktu, tonton sampai akhir ya. Di sini kita akan masuk ke manajemen operasional atau produksi. Manajemen operasi adalah mengakomodasikan kegiatan penciptaan nilai tambah atas input yang terjadi di sektor jasa. Nilai tambah atas inputan berupa sumber daya atau yang sering disebut faktor produksi. Jadi teman-teman, maksudnya di sini itu dimana sebuah barang atau yang sering kita konsumsi, yang sering kita pakai itu dibuat. Jadi pasti akan membutuhkan namanya ruang lingkup. Jadi ruang lingkupnya itu apa sih? Ayo teman-teman kita tonton bersama-sama, jangan di skip ya. Oke teman-teman, kita masuk ke ruang lingkup. Jadi ruang lingkup itu meliputi 3 tanggung jawab keputusan utama. Ada apa sih? Tanggung jawab keputusan itu ada namanya proses, kapasitas, persediaan, tenaga kerja, dan kualitas. Jadi itulah 5 tanggung jawab keputusan utama yang ada di ruang lingkup. Ngomong-ngomong tentang ruang lingkup produksi itu apa sih? Sebelum ke pengertian produksi, di sini ada sebuah ilustrasi yang sedang membuat plastik. Jadi di sini mencangkup ruang lingkup yaitu proses, kapasitas, persediaan, tenaga kerja, dan kualitas. Halo teman-teman, kembali lagi kita masuk ke produksi. Produksi adalah koordinasi berbagai faktor produksi atau sumber daya untuk mentransformasi bahan menjadi produk atau barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dari pengertian produksi tersebut, sebuah perusahaan pasti harus memenuhi sebuah syarat. Apa sih syarat itu? Nah, teman-teman, di sini ada produk yang dihasilkan suatu perusahaan yang harus memenuhi syarat, yaitu selalu tersedia pada saat dibutuhkan konsumen. Yang kedua, harus baik memenuhi keinginan konsumen. Yang ketiga, diperoleh tepat waktu. Dan terakhir, harga produk serendah mungkin. Nah, teman-teman, di sini ada sifat dan proses produksi. Sifat produksi itu dibedakan menjadi 4, yaitu ekstraktif, analisis, sintesis, dan pengubahan. Dan selanjutnya proses produksi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu proses produksi yang kontinu dan proses produksi non kontinu. Tidak cuma proses dan sifat, teman-teman, di sini ada penyusunan mesin dan Arbeit and the Lovenband. Jadi penyusunan mesin itu dibedakan menjadi 2 cara ya teman-teman, yaitu satu penyusunan mesin secara departemental dan penyusunan mesin secara whole group. Satu lagi nih teman-teman, yaitu Arbeit and the Lovenband, artinya pekerjaan di atas pita berjalan. Berarti proses produksi secara kontinu di mana mesin-mesin tersusun secara whole group atau proses loyot. Nah, kita masuk ke standarisasi dan normalisasi. Apa sih itu standarisasi dan normalisasi? Jadi standarisasi berarti barang atau produk yang diproduksi suatu perusahaan mempunyai suatu standar, yaitu satu ukuran, satu bentuk, atau satu warna. Dan selanjutnya normalisasi. Apa sih itu normalisasi? Normalisasi adalah kerjasama bebas sejumlah perusahaan yang menganut suatu standar bagi produk yang dihasilkan, umumnya mengenai ukuran dan bentuk produk. Selanjutnya kita beralih ke sistem produksi. Sistem produksi terdiri dari sejumlah unsur atau elemen yang meliputi input, masukan, proses, transformasi, output, atau hasil produksi. Apa sih itu input? Input sebagai salah satu unsur dalam sistem produksi terdiri dari sejumlah unsur, yaitu yang pertama perencanaan dan pembangunan produk, yang kedua bahan mentah dan bahan bantu,
Yang ketiga, tenaga kerja modal. Dan yang terakhir, manajemen. Selanjutnya kita masuk ke proses transformasi. Jadi, proses transformasi atau untuk bekerjanya suatu proses produksi harus mempertimbangkan berbagai hal, yaitu pertama, lokasi pabrik, kedua, penyusunan ruangan pabrik, tiga, pemindahan bahan, empat, pemeliharaan mesin dan peralatan, yang terakhir, perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, yang terakhir, output atau hasil produksi. Produk yang dihasilkan suatu perusahaan harus memenuhi syarat, yaitu output atau hasil produksi dari proses transformasi harus mempunyai kualitas yang baik dan biaya seminimal mungkin agar konsumen membelinya. Itulah tadi penjelasan dari sistem-sistem produksi dari sejumlah elemen-elemen. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pengembangan produk, yaitu ada penampilan produk, posisi produk, siklus kehidupan produk, dan portofolio produk. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengenalan manajemen operasional atau produksi. Terima kasih. See you.